Good morning everybody, all of the 8th grade students of SMPN 2 Depok. We still again with Ma'am Yul in English class. Now we are going to study about the recount text, about the biographies, and the learning purpose of this section is that after you study about this biography, you will know to identify the biography text and then to know the characteristic of the biography text and then to find out some information from the text. Well, before we start our lesson today, let's pray by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. I'm sure that you still remember about the types of the recount text. Yeah, for the definition of recount text is a text that retell about the activity that happened in the past, and then the types of recount writing is about the letter, diary, newspaper article, biography, sport report, trip report, and magazine article. And now we focus on the biography. Then, what is the biography? The biography is a detailed description of a person's life and written by someone else. It is a non-fiction text. Jadi, biography text atau biography recount adalah deskripsi detail tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi, ditulis oleh orang lain, bukan kita. So, POV-nya atau point of view-nya adalah orang lain, bukan saya. Dan biasanya biografi itu adalah teksnya tentang orang-orang yang sudah tidak ada tapi berjasa, atau yang sudah meninggal tapi berjasa untuk negara dan dikenal oleh banyak orang. Dan orang-orang tersebut bisa scientist, presiden, musician, artis, ya, and so many more. And it is a non-fiction text, so bukan fiksi, artinya teks ini adalah nyata. Okay, next, about the social function. The social function of the biography is to give the information about someone's life, so we can get the inspiration from his or her life history, then to educate people. Jadi, fungsi dari biography recount ini adalah untuk memberikan informasi tentang kehidupan seseorang yang bisa menginspirasi kita karena jalan hidupnya. Kemudian dari cerita atau inspirasi atau dari teks biografi tadi, kita akan mendapatkan pelajaran tentang bagaimana untuk mencapai keberhasilan setelah membaca teks biography. Then the characteristic of biography, as I said before, that it is written by someone else. Jadi ditulis oleh seseorang. Based on fact. Jadi berdasarkan kenyataan. Describe the person life in detail. Nah, ditulisnya itu dari secara lengkap. Ya, secara lengkap. Misalnya kamu menulis tentang artis Korea yang dikenal atau tentang Whitney Houston. Nah, boleh, atau tentang Presiden Soeharto atau Presiden Soekarno atau Trisutrisno, ya, atau one of the vice president in Indonesia, itu boleh. Nah, kemudian generic structure atau the structure of the text same with the recount text,
sama, ada orientation. In orientation we tell about or we talk about the background of someone's life. Jadi isinya biodata dan informasi umum tentang seseorang. Misalnya namanya siapa, nama lengkapnya siapa, tanggal lahir di mana, anaknya siapa, ya kan? Anak nomor berapa, orang tuanya siapa namanya, hobinya apa, istrinya siapa namanya, kemudian anaknya berapa. Ya, lengkap. Kemudian the series of event, riwayat seseorang dan kisah penting seseorang yang menginspirasi. Nah, misalnya di situ ada riwayat pendidikan. Ya, SD-nya dia di sekolah di mana, SMP-nya di mana, terus menghabiskan waktu kecil di mana, lalu kuliah di mana, terus dan seterusnya, tapi berhubungan dengan pendidikan. Nah, kemudian ada lagi tentang karir. Nah, karir bercerita dari awalnya misalnya apa, kemudian menjadi apa. Seperti teks Presiden Soeharto. Sebelum menjadi presiden, beliau kan adalah anak seorang petani. Nah, apa yang terjadi terhadap beliau sehingga akhirnya menjadi presiden. Nah, and then reorientation. The writer conclusion or comment of the subject achievement. Jadi, konklusi dari the writer-nya atau komennya. Dan ini adalah untuk di biografi bisa ada, bisa enggak. Kalau misalnya ada, ya isinya ini, conclusion. Jadi untuk penulis itu, cerita yang dia tulis itu bagaimana menurut dia, gitu ya. Oke, next. Language feature-nya. Language feature yang digunakan untuk biography text itu using the past simple. Kenapa? Karena sebagian besar biografi adalah subjeknya atau orangnya sudah tidak ada, sudah pass away ya, sudah meninggal. Nah, kemudian ada using temporal sequence and conjunction. Temporal sequence itu sama, jadi ada urutan kejadiannya. Seperti tadi ya, ada lahirnya, pendidikan, kemudian jenjang karirnya. Kemudian ada conjunction. Nah, conjunctionnya apa? First, after that, next, finally. Nah, gitu ya. Nah, untuk bagaimana dengan biografi orangnya yang masih hidup? Kalau orangnya masih hidup, kita membuatnya dalam bentuk teks deskriptif. Dan yang digunakan adalah simple present. Ya, berikutnya ini adalah contoh biografi teks ya tentang B.J. Habibie. There are three paragraph. Paragraph 1 is about the Baharudin Yusuf Habibie was born in Parepare, South Sulawesi on June 25, 1936. Ya, dan seterusnya nih sampai berapa anak keberapa beliau, nama orang tua beliau, kemudian istrinya, namanya, dan beliau punya anak berapa dan seterusnya sampai dia dikenal bahwa ya dia dikenal sudah dikenal sebagai anak pintar dari SD. Nah, ini dia nih, ini secara umum ya. And then paragraph 2. After graduates, he from his high school, he continues his study in Bandung Institute of Technology. So, paragraph 2 is talk about the education. This education, B.J. Habibie. Ya, B.J. Habibie. Then, Habibie was also the first Asian who had the high position in plant industry of Germany. Nah, ini dia nih. Jadi dari studinya kemudian sampai mendapatkan high position in plant industry of Germany. When he came back to Indonesia, he applied his knowledge of experience. Nah, ini dia adalah paragraf 3 berisi tentang setelah beliau pulang ke Indonesia, he applied his knowledge and experience that he got during his life in Germany to build plant industry in Indonesia. Terus kemudian he got the professor title, then become the minister, ya, and then elected as the 7th vice president and
become the president, and then he passed away on September 11, 2019. Now, take a look of the both underline word here. Was born, was, were, married, had, spent, nah dan seterusnya. Ini adalah kita menggunakan kata kerja bentuk kedua dan to be bentuk kedua. Karena dalam biography we use the simple past tense. Nah, then what information can you get from the text? After you read the text, what information you can get? Yo, in paragraph 1, line 1, the information is about when and where Habibie was born. Then ada lagi informasi he was the 4 children in his family. Nah, ada lagi nih. Habibie's parent name ada kan? Dan seterusnya, nama istrinya, anaknya berapa. Ya, kita kembali dulu. Nah, kemudian hobinya apa dan dia terkenal sebagai anak yang cerdas. Paragraf 2, Habibie continue his study in Bandung. No, paragraf 2. He got scholarship, he continued his study in German, he got summa cum laude, and he was the first person who get the high position in plant industry in Germany. Nah, paragraf 3 tentang apa? He applied his knowledge in Indonesia, then he got the professor, he become minister, vice president, and become the president, and then he passed away on 2019. Jadi semuanya ada terdapat dalam setiap paragraf ya. Then this is another example of biography recount text about the Dewi Sartika. Nah, untuk selanjutnya silahkan download untuk one text biography recount. Kemudian jangan lupa sertakan sumbernya. Analisis seperti teks contoh dan kumpulkan tugasmu di My Padlet board. Nah, absen hari ini dengan menuliskan nama di kolom komentar. Untuk penilaian biografi recount ada di link ini di bawah ini. Nah, nanti Padletnya akan berbentuk seperti ini, ya. Then how to create the Padlet account? Buka Padlet dan sign up dengan Google karena supaya nama kalian terlihat. Pilih yang basic, kemudian klik join atau warna oranye. Kemudian masukkan linknya, masukkan passwordnya. Kemudian klik tanda tambah di pojok bawah untuk menyapa dan mengupload tugas dan seterusnya. Kemudian klik icon start untuk menyukai pekerjaan temannya. Nah, itu. Nah, itu saja barangkali untuk materi yang saat ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Thank you for watching this video. Thank you for your time. And thank you for your attention. And happy your day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.